Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mendapatkan kesempatan ya untuk bertemu dalam majelis para masyayikh ya, para syekh, dan beliau diminta pendapat oleh sahabat Umar bin Khattab khalifah saat itu tentang surat Idza jaa nasrullahi wal fath, dan beliau menjawab atau berpendapat bahwa itu adalah tanda dekatnya kepergian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada Allah, yang tanda itu diberitahukan oleh Allah kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para rawuh ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng tansah muji syukur dumateng rasa dalem Allah ingkang taksih paring rahmat nikmat karunia dumateng kula panjenengan saengga dalu punika saged bermuwajahah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Alhamdulillah, sing gerah pun sehat berarti sehat sedaya. Salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, kerabat lan tiyang-tiyang ingkang derek lampahipun ngantos minjing dumugi kiamat, lan mugi-mugi kula panjenengan termasuk barisan menika kala wau. Amin. Kagem keberkahan majelis kula panjenengan lan keluarga ingkang wonten ing dalem saha panyuwunan doa-doa ingkang dados hajat kula panjenengan mugi-mugi tansah dipun ijabati dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo nyuwun kanthi fadilah waosan suratul Fatihah ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan bab tentang anjuran untuk memperbanyak melakukan kebaikan di akhir hayat. Karena kemarin berhenti di tengah-tengah, ini saya ingin lanjutkan saja sampai selesai bab ini karena juga tidak terlalu panjang. Baru pekan depan kita lanjutkan tentang membacakan tafsir Imam Ibnu Katsir. Hadis nomor 114. Hadisnya panjang, satu halaman lebih hadisnya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesudah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, tidaklah beliau salat kecuali membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau wahai Rabb kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah saya. Hadis muttafaqun alaih.
Jadi setelah turunnya surat Idza jaa nasrullahi wal fath, baginda Nabi ketika beliau salat dalam rukuk dan sujudnya membaca doa Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, yang artinya adalah Maha suci Engkau wahai Rabb kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah saya. Ini hadisnya muttafaqun alaih, rawahu Bukhari Muslim. Kemudian hadisnya dilanjutkan wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain fis sahihaini anha kana Rasulullah yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yata'awwalul Qur'an, makna yata'awwalul Qur'ana ay ya'malu ma umira bihi fil Qur'ani fi qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain juga dari Aisyah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli di dalam rukuk dan sujudnya untuk memenuhi perintah Al-Quran, yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Wa fi riwayatan li Muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ay yaqula qabla ay yamuta subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyatu qultu ya Rasulullah ma hadhil kalimatu allati araka ahdastaha yaquluha, qala ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah sebelum meninggal memperbanyak bacaan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Kemudian aku bertanya, tutur Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak membaca kalimat-kalimat ini? Beliau menjawab, saya diberi tanda tentang umatku. Bila saya melihat tanda itu, maka saya membaca kalimat idza jaa nasrullahi wal fath hingga akhir surah. Wa fi riwayatin lahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat qultu ya Rasulullah araka tuksiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha aktsartu min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha idza jaa nasrullahi wal fath fathu makkah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak bacaan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih.
Aku pun bertanya, ujar Aisyah, wahai Rasulullah, kulihat engkau sekarang memperbanyak bacaan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Mengapa? Beliau menjawab, Rabbku telah memberitahuku bahwa aku akan melihat tanda pada umatku. Dan jika aku melihat tanda tersebut, maka aku memperbanyak bacaan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan aku benar-benar telah melihat tanda itu, yaitu dengan turunnya ayat atau surah yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu Fathu Makkah, dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Hadis riwayat Bukhari nomor 4967, riwayat Muslim nomor 484, 218, 219 dan 220. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis yang cukup panjang tentang anjuran untuk memperbanyak melakukan kebaikan di akhir hayat. Setelah kemarin kita mendapatkan hadis tentang seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mendapatkan kesempatan ya untuk bertemu dalam majelis para masyayikh ya, para syekh, dan beliau diminta pendapat oleh sahabat Umar bin Khattab khalifah saat itu tentang surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, dan beliau menjawab atau berpendapat bahwa itu adalah tanda dekatnya kepergian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada Allah, yang tanda itu diberitahukan oleh Allah kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis berikutnya ini dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwa dalam salat baginda Nabi setelah turunnya surah An-Nasr ini, Idza Jaa Nasrullahi wal Fath ini, baginda Nabi memperbanyak bacaan rukuk dan sujudnya dengan bacaan Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, muttafaqun alaih. Atau di riwayat yang lain bacaannya adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau juga Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi itu bacaan-bacaan yang bisa kita baca di dalam rukuk dan sujud kita, selain bacaan yang sudah masyhur kita gunakan, Subhana rabbiyal azim atau Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau Subhana rabbiyal a'la dan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Semuanya boleh kita baca, tergantung napa Pak mantepe ati. Nah, kira-kira sing paling nyaman di dalam hati kita yang mana ya. Karena ini semua sama-sama dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bacaan-bacaan doa ini. Karena biasanya kalau kita mau ganti bacaan itu ya rada napa Pak? Rada ewu, leren ngapalno dhisik. Tapi perlu kita tahu bahwa ternyata doa, bacaan dalam sholat kita itu bermacam-macam, banyak pilihan. Ini untuk memperluas cakrawala kita, pandangan kita, pengetahuan kita, supaya kita ini tidak mudah yang pertama kagetan.
Tiang kagetan niku mboten sae. Bahaya teng napa Pak? Jantung. Nggih. Biasa maos subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Lah salat sebelah niku rada banter bacaane beda. Loh, kok beda nggih. Nah, itu namanya kagetan. Nggih. Enggak perlu kagetan, banyak bacaannya, termasuk gerakan-gerakan salat. Yang penting adalah kita berusaha untuk mengetahui, oh ternyata memang ada hadisnya seperti itu. Nah, itu pertama biar tidak kagetan. Yang kedua, biar tidak mudah. Tiang Jawi niku napa? Baper niku nenek wong sing beda rumangsane wis iki duduk tunggale dhewe. Padahal nggih sami mawon. Nggih. Nggih. Wong beda sithik ngoten wis dianggap iki duduk mazhabe dhewe. Nah, padahal ternyata dalam satu mazhab itu pun banyak pilihan-pilihan. Yang ketiga yang lebih penting adalah supaya kita tidak mudah menyalahkan. Karena orang yang pengetahuannya kurang itu ngerti ini siji, ketika ada yang lain beda itu langsung wah keliru wis gak sah salate. Maca apa kowe? Nah, ini bahaya. Terus lebih bahaya lagi terus golek bolo. Kalau salat itu bid'ah, wah masya Allah, langsung keluar fatwanya. Nah ini bahaya bagi kita dan juga bahaya bagi umat. Tapi yang lebih baik adalah kita mempelajari, oh ternyata memang banyak hadis yang mengajarkan kepada kita tentang bacaan-bacaan dalam sholat kita. Lah Pak kok enten sing benten? Ya memang beda wong mosok arep diwaca kabeh. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi Allahumma rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Kedawan mengke. Nggih. Kesuwen imame maca kuwabeh ngono kira-kira gak mari-mari masing-masing ping 3. Napa meneh masing-masing ping 5 bae yo. Makmum nengguri terus kul huwaili. Nggih. Jadi memang seperti itu dalam hal fikih, hadis ini dalam hal mengajarkan kepada kita untuk membaca, untuk mengetahui tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa apa Pak kemarin? Umur, usia. Jadi umur itu dicatat, diingat-ingat, itu diantaranya dalam rangka supaya kita ingat dengan satu hal. Apa itu? Dia adalah hal yang memutus segala kelezatan dalam kehidupan. Napa niku Pak? Kematian. Jadi umur itu dicatat dalam rangka itu biar kita ingat, oh umurku engko ana ujungnya, ada habisnya. Ana enteke. Nah, makanya ada bab khusus yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya ini Riyadhus Shalihin tentang kumpulan hadis yang menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak melakukan kebaikan di akhir hayat. Walaupun ini mungkin orang akan mengatakan ya wis lumrah Pak, wis umure wis tuwa ki ya kudune memperbanyak kebaikan. Tapi ada juga yang tidak. Nggih. Saya sepuh, saya teko ngendi-ngendi, nah itu bahaya. Nah, jadi ada beberapa hal yang kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, respon dari baginda Nabi terhadap idza itu diantaranya adalah beliau kemudian memperbanyak bacaan dalam rukuk dan sujudnya dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di sini ketika beliau ditanya, kenapa engkau melakukan seperti itu wahai Rasulullah? Beliau menjawabnya adalah ya ta'awwalul Quran. Beliau itu dalam rangka
menjalankan perintah Al-Qur'an, yaitu ayya'malu ma umira bihi fil Qur'ani fi qaulihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu adalah bentuk pelaksanaan perintah dari Quran surah Idza Jaa Nasrullah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah, baginda Nabi diperintahkan untuk bertasbih, memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepada Allah adalah ketika idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Tanda dari datangnya kemenangan Allah dan pertolongannya itu adalah Fathum Makkah. Kenapa Pak? Fathum Makkah ini kenapa? Futuh. Ya. Futuhnya kota Makkah. Futuh itu ditundukkannya kota Makkah oleh baginda Nabi dan kaum muslimin. Jadi selama sebelum Futuh Makkah itu adalah baginda Nabi hijrah ke Madinah, membangun kekuatan di kota Madinah. Dari yang kecil, dari yang sedikit, peperangan pertama diikuti oleh 311 orang, menghadapi 1000 orang pasukan perang. Yang 311 orang ini atau 309 orang dalam satu riwayat, itu cuma datang membawa alat saononi. Ibaratnya adanya cangkul ya dibawa cangkul, padahal mau perang. Sementara 1000 pasukan yang dihadapi adalah pasukan perang yang lengkap dengan perbekalan dan persenjataannya serta kendaraannya. Sehingga kalau dilihat itu gak masuk akal, mustahil wong 300 ngalahne wong 1000 senjatane genep. Makanya sampai kemarin sudah saya sampaikan, baginda Nabi berdoa kepada Allah itu sampai sorbannya itu jatuh, itu ora kroso, saking dungone serius gitu. Nah, ternyata dimenangkan oleh Allah. Dan Futuh Makkah itu baginda Nabi datang ke kota Makkah dengan membawa 10.000 pasukan. Dan kota Makkah, orang kafir Quraisy menyerah. Jadi tidak ada sedikitpun pertumpahan darah. Itulah Futuh Makkah. Maka itu adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Maka demi melihat tanda itu baginda Nabi Muhammad SAW kemudian memperbanyak kalimat subhanakallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Memperbanyak tasbih dan istighfar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini selain yang sudah kami ungkapkan di depan, menurut Dr. Mustafa Al-Bugha yang mensyarah kitab ini, beliau menyampaikan pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah meningkatnya intensitas Rasulullah SAW dalam beristighfar, tadarru atau merendahkan diri kepada Allah, dan konsentrasinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah datangnya kemenangan-kemenangan dan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan kenikmatan. Ini wajib, harus. Karena kalau tidak, maka kita menjadi orang yang kufur nikmat. Ya. Makanya di antara ikhtiar kita untuk menutupi kewajiban bersyukur ini adalah dengan memperbanyak kalimat apa Pak? Tahmid.
Alhamdulillah ala kulli halin. Ya. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang telah dianugerahkan kepada kita. Ada juga hadis yang menyebutkan barang siapa yang mengucapkan doanya, lupa saya. Kalau pas wirid iling, tapi pas di luar wirid gitu lupa. Karena ini wirid rutin kita baca setiap pagi dan syukur bisa sore. Membaca doa itu 3 kali di waktu pagi, maka dinilai dia telah bersyukur kepada Allah sepanjang siang. Dan bila doa ini dibaca di sore hari, maka dia dinilai telah bersyukur kepada Allah sepanjang malam. Jadi untuk nutupi kewajiban kita bersyukur ini diantaranya dengan membaca wirid-wirid yang diajarkan. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menurut kitab ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah anjuran untuk memperbanyak istighfar dan doa dalam rangka meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau juga memperbanyak itu di penghujung usia atau setelah datangnya Fathum Makkah. Itu hadis yang ke-114. Monggo kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.